Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Halil Rabani dengan NIM 1010924009. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas materi di minggu ketujuh ya untuk matkul Teknik Pengukuran dan Akuisisi Data. Langsung saja kita ke materinya. Bentar. Nah, untuk materinya sendiri itu adalah eksperimen dan analisis data. Nah, itu yaitu perancangan eksperimen pengukuran itu pertama. Jadi tujuannya itu kita menentukan apa sih yang ingin kita uji kayak apakah benda A atau pupuk A itu bisa meningkatkan pertumbuhan B atau dibandingkan pupuk B, tanaman A dibandingkan dengan pupuk B. Nah, atau apakah ban A lebih bagus ketika digunakan saat cuaca sedang hujan dibandingkan dengan ban B gitu. Untuk identifikasi variabelnya itu pertama independen itu faktor yang dimanipulasi, misalnya jenis pupuknya. Kemudian ada faktor variabel dependen, itu faktor yang diukur, misalnya tingginya. Kemudian variabel kontrol. Jadi faktor yang dijaga tetap konsisten. Misalnya itu jenis tambahan tanaman, jumlah air atau cahayanya gitu. Kemudian ada memilih desain eksperimen. Jadi kita memilih itu desain eksperimental yang sesuai. Misalnya kayak desain acak. Jadi subjektifnya itu dibagi secara acak dalam kelompok perlakuan. Jadi misalnya perlakuan A itu eh, setiap hari bukan setiap hari, 3 kali seminggu disiram. Kalau B itu 2 kali seminggu disiram gitu. Kemudian desain blok, jadi subjek dibagi ke dalam blok berdasarkan variabel kontrol sebelum perlakuan diterapkan. Jadi kayak dia tuh memilah dulu gitu, blok ini antara blok ini dengan ini sebelum kita ditetapkan gitu. Kemudian desain faktorial menguji beberapa variabel independen secara bersamaan untuk melihat interaksi antara mereka. Kita uji dulu nih yang cocok gimana. Apakah tanaman A itu lebih membutuhkan air lebih banyak dibandingkan tanaman B atau enggak gitu. Hmm. Kemudian ada alat perancangan menentukan metode pengukuran. Jadi pertama tuh alat detektif. Kita memilih alat yang sesuai dengan variabel independennya. Misalnya menggunakan mister atau pengukur digital untuk tinggi tanamannya. Kualitasnya itu menggunakan skala penilaian dan pengukuran kadar klorofil. Kemudian prosedur pengukuran. Jadi kita melakukan pengukuran tuh misalnya berapa kali seminggu atau berapa kali sehari gitu. Lanjut menentukan ukuran sampel, di mana kita yang pertama itu populasi target. Jadi kita menentukan populasi banyaknya itu yang akan kita teliti. Tuh. Kemudian ukuran sampel itu hitung ukuran sampel yang perlu digunakan untuk hasil yang signifikan. Jadi kita tuh mengambil menghitung beberapa aja yang hasilnya yang bagus secara statistik. Kemudian melakukan eksperimen pelaksanaannya, gitu, eksekusinya. Jadi kita melakukan eksekusi itu sesuai dengan rencana yang kita buat sebelumnya, plan-plan kita. Setelah melakukannya, kita mengumpulkan data catat semua hasil yang kita lakukan pada saat eksekusi tadi. Tuh. Kemudian lanjut ke pengolahan data. Jadi kita membersihkan dan menyiapkan data untuk analisis termasuk menghapus outlier dan mengkodekan data jika diperlukan. Kemudian analisis statistik itu menggunakan metode statistik yang sesuai untuk menganalisis data. Misalnya uji T untuk membandingkan dua kelompok atau ANOVA untuk lebih dari dua kelompok. Kemudian menarik
kesimpulan. Jadi kita setelah menganalisis itu kita menentukan apakah hipotesis ini atau pendapat ini bisa kita terima atau tolak. Dan kemudian kita diskusikan dari implikasi dari hasil, kemudian batasan eksperimen dan saran untuk penelitian selanjutnya gitu. Kemudian pelaporan hasil. Jadi pelaporan hasil itu berupa dokumentasi, mencakup kayak tujuan, metode, hasil dan kesimpulannya. Kemudian presentasi, kita mempresentasikan hasil penelitian kita kepada audiens dengan relevan, seperti sesama peneliti atau kepentingan pemangku kepentingan gitu. Kemudian ada metode pengumpulan data. Dia itu dikumpulkan melalui pengukuran langsung gitu. Kemudian prosedur itu kita pastikan menggunakan alat yang baik dan kalibrasi gitu. Lanjut ada pengendalian variabel dan analisis data. Kemudian pengendalian variabel ini kita jaga variabel variabel lain itu tetap konstan dan kita gunakan randomisasi untuk mengurangi biasnya. Kemudian analisis setelah pengumpulan dan lain sebagainya itu kita melakukan pembersihan data, hitung statistik deskriptif dan menggunakan statistik inferensial untuk menguji hipotesis itu menarik dan menguji hipotesis dan menarik kesimpulan dari data yang kita dapat tadi. Tuh. Nah, untuk rumusnya seperti ini, kita mencarinya dasar analisis dengan mean, maksimum, dan minimum. Nah, ini juga menggunakan varian, standar deviasi, dan deviation. Kemudian ada ini apa namanya statistik dan pengkodingannya, tuh, indeks data gitu. Kemudian ada tujuan analisis. Jadi kita itu terdiri dari menggambarkan data. Jadi kita memberikan gambar umum tentang data yang kita kumpulkan, gitu. Kemudian menguji hipotesis. Kita menentukan apakah itu ada bukti yang cukup untuk hipotesis ini diterima atau ditolak saat diajukan. Gitu. Kemudian membuat prediksi. Kita menggunakan data untuk memprediksi hasil di masa depan, gitu. Analisis statistik itu ada analisis regresi. Jadi teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel gitu. Jadi tujuannya itu untuk memodelkan hubungan hubungan ini sehingga kita dapat memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Nah, ini pakai independen dan pada prediktor dan respon. Gitu. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, untuk datanya, analisis statistiknya kita menggunakan contoh pengkodiannya seperti ini. Nah, untuk kedua yang selanjutnya itu ada interval kepercayaan. Jadi kita tuh maksudnya tuh memberikan rentang nilai di mana parameter populasi diperkirakan berada dalam tingkat kepercayaan tertentu, kayak 90% gitu. Untuk selanjutnya itu proporsi kesalahan. Jadi mengukur ketidakpastian relatif terhadap nilai yang diukur. Rumusnya seperti ini, kecil ya. Nah, kemudian ada analisis sensitivitas. Jadi dia tuh mengukur bagaimana perubahan dalam input mempengaruhi output dalam model. Mungkin itu aja ya. Selesai. Oke, terima kasih dari saya. Mungkin ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.